Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Bapak Ibu di channel Kakak Digital. Di kesempatan video kali ini saya mau berbagi soal-soal PPG Informatika, dimana sebelumnya sudah saya bahas soal-soal latihan dari nomor 1 sampai 50, dan ini kami akan melanjutkan lagi di nomor 51 sampai 85. Sebelum Bapak Ibu mengikuti ini, yang baru bergabung dan belum subscribe, silakan untuk bisa subscribe. Kemudian bila mana nanti dalam pembahasan ini banyak kesalahan, ada kesalahan dan kekeliruan, mohon koreksinya. Silakan bisa disampaikan lewat kolom komentar. Baik Bapak Ibu, soal-soal ini bisa Bapak Ibu pelajari, bisa Bapak Ibu ikuti untuk persiapan Bapak Ibu mengikuti tes PPG Informatika, sehingga ini dijadikan referensi untuk belajar Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut pembahasannya dari nomor 51, di mana di sini adalah mapel informatika terkait dengan multimedia Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja di nomor 51. Di sini ada soal proses dari membangun gambar dari sebuah model atau model yang secara kolektif dapat disebut sebuah file adegan melalui suatu aplikasi komputer disebut dengan A. Kemasan, B. Texturing, C. Editing, D. Rendering, dan E. Cutting. Silakan Bapak Ibu untuk bisa memilih jawaban dari Bapak Ibu, bisa ditulis di lembar kertas ataupun di buku yang bisa dijadikan untuk nanti Bapak Ibu melihat bahwa jawaban Bapak Ibu betul atau salah, seperti itu. Baik Bapak Ibu, jawaban dari nomor 51 di sini adalah proses dari membangun gambar dari sebuah model atau model yang secara kolektif dapat disebut sebuah file adegan melalui aplikasi komputer disebut dengan rendering. Silakan Bapak Ibu bisa dipelajari terkait dengan proses dari membangun gambar dari sebuah model ini di modul multimedia. Kemudian nomor 52, jika Anda mengembangkan model 3 dimensi dengan cara menyusun serangkaian kurva, kemudian membentuk sebuah permukaan mengikuti pola kurva tersebut, maka Anda telah menggunakan model A. Primitive Modeling, B. Sculpt Modeling, C. Node Modeling, D. UV Sphere Modeling, E. Surface Modeling. Silakan untuk bisa dipilih dari opsi jawaban tersebut. Baik, nomor 52. Jika Anda mengembangkan model 3 dimensi dengan cara menyusun serangkaian kurva, kemudian membentuk sebuah permukaan mengikuti pola kurva tersebut, maka Anda telah menggunakan model jenis node modeling. Nomor berikutnya, jika seorang animator mengembangkan animasi yang terjadi dikarenakan penumpukan dua buah objek yang dibuat dalam layar yang berbeda, di mana objek utama hanya terlihat seukuran objek penutup, maka animator tersebut menggunakan teknik A. Masking, B. Ringing, D. Sculpting, D. Merge, E. Quit. Nomor 53, jawabannya, jika seorang animator mengembangkan animasi yang terjadi dikarenakan penumpukan dua buah objek yang dibuat dalam layar yang berbeda, di mana objek utama hanya terlihat seukuran objek penutup, maka animator tersebut menggunakan teknik masking atau penumpukan, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Jika seorang animator mengembangkan animasi di mana dalam proses animasi dilakukan dengan menentukan posisi frame awal dan frame akhir, kemudian mengerjakan animasi frame-frame sisanya yang berada di antara posisi awal dan akhir frame, maka animator tersebut menggunakan teknik animasi A. Frame by frame, B. Stop motion, C. Masking, D. Twinning, E. Rigging.
Nomor 54, jika seorang animator mengembangkan animasi di mana dalam proses animasi dilakukan dengan menentukan posisi frame awal dan frame akhir, kemudian mengerjakan animasi frame-frame sisanya yang berada di antara posisi awal dan akhir frame, maka animator tersebut menggunakan teknik animasi twinning. Nomor 55, jika seorang animator mengembangkan animasi di mana gerak keseluruhan dalam sebuah adegan yang harus tampak jelas dan detail untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan skema atau scan, maka animator tersebut menggunakan prinsip animasi A. Anticipation, B. Stage, E. Exaggerating, D. As, E. Secondary action. Nomor 55, jika seorang animator mengembangkan animasi di mana gerak keseluruhan dalam sebuah adegan yang harus tampak jelas dan detail untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scan, maka animator tersebut menggunakan prinsip animasi stage. Nomor 56, pada produksi video, ide sangat penting ditentukan terlebih dahulu. Mengapa? A. Karena ide adalah landasan utama dari keseluruhan proses pembuatan video tersebut. B. Karena ide adalah sasaran utama dari keseluruhan proses pembuatan video tersebut. C. Karena ide adalah tujuan utama dari keseluruhan proses pembuatan video tersebut. D. Karena ide adalah pokok materi dari keseluruhan proses pembuatan video tersebut. Yang E. Karena ide adalah cerita dari keseluruhan proses pembuatan video tersebut. Baik, nomor 56, pada produksi video, ide, garis bawahnya adalah ide, sangat penting ditentukan terlebih dahulu. Mengapa? Karena ide adalah landasan utama dari keseluruhan proses pembuatan video tersebut. Baik, nomor 57, pada umumnya berisi gambaran atau deskripsi tentang pesan atau informasi yang disampaikan seperti alur cerita, karakter tokoh utama, dramatisasi, kemudian peran atau figuran, setting, dan properti atau segala hal yang berkaitan dengan pembuatan sebuah program video. Hal tersebut merupakan pengertian dari A. Cerita, B. Sinopsis, C. Naskah, D. Storyboard, yang E. Ide. Nomor 57, pada umumnya berisi gambaran atau deskripsi tentang pesan atau informasi yang disampaikan seperti alur cerita, karakter tokoh utama, dramatisasi, kemudian peran atau figuran, setting, dan properti atau segala hal yang berkaitan dengan pembuatan sebuah program video. Nah, hal tersebut merupakan pengertian dari naskah. Jadi dalamnya ada sebuah alur ceritanya, kemudian figurnya siapa, settingnya seperti apa, propertinya apa saja yang dipakai, itulah yang disebut dengan naskah. Oke, nomor 58, membuat sketsa kasar visual dalam sebuah frame. Hal tersebut merupakan salah satu langkah dalam membuat A. Ide, B. Cerita, C. Naskah, D. Sinopsis, dan E. Storyboard. Nomor 58, membuat sketsa dasar visual kasar visual dalam sebuah frame. Hal tersebut merupakan salah satu langkah dalam membuat storyboardnya. 59, berikut ini adalah kelebihan kamera prosumer, kecuali
A. Penggunaannya adalah home industry atau mendekati profesional. B. Tidak tahan banting tetapi tidak ringgih. C. Fitur yang disediakan serba otomatis. D. Sudah memiliki beberapa fitur manual. Yang E. Fitur yang disediakan serba manual. Baik, nomor 59 berikut adalah kelebihan kamera prosumer, kecuali adalah fitur yang disediakan serba otomatis. Jadi yang ditanyakan adalah kecuali. Oke, nomor 60, jika kamera yang didesain untuk keperluan sehari-hari dengan kecenderungan pengguna kalangan yang memiliki hobi di bidang videografi adalah kamera A. Prosumer, B. Profesional, C. DSLR, D. Consumer, E. Prosumer dan Consumer. Nomor 60, jika kamera yang didesain untuk keperluan sehari-hari dengan kecenderungan pengguna kalangan yang memiliki hobi di bidang videografi adalah jenis kamera consumer. Nomor 61, sejumlah lembaran metal tipis yang disusun sedemikian rupa sehingga bisa dibuka dan ditutup untuk mengatur banyaknya sinar yang masuk ke lensa kamera disebut A. Gain, B. Filter color, C. Aperture, D. White balance, E. Lensa. Jawaban dari nomor 61, sejumlah lembaran metal tipis yang disusun sedemikian rupa sehingga bisa dibuka dan ditutup untuk mengatur banyaknya sinar yang masuk ke lensa kamera disebut dengan aperture. Nomor 62, lamanya sebuah objek diambil gambarnya oleh kamera disebut A. Framing, B. Durasi, C. Zooming, E. Exposure, E. Shooting. Jawaban dari nomor 62, lamanya sebuah objek diambil gambarnya oleh kamera disebut dengan durasi. Nomor 63, kegiatan merekam gambar mulai kamera diaktifkan on hingga kamera dihentikan sampai off disebut dengan 1 shot, B. 1 scan, C. 1 frame, D. 1 action, dan E adalah 1 takes. Jawaban dari nomor 63, kegiatan merekam gambar mulai kamera diaktifkan on hingga kamera dihentikan sampai off disebut dengan 1 shot. 64, gabungan dari scan disebut A. Shot, B. Sequence, C. Frame, D. Transition, yang E adalah dissolve. Jawaban dari nomor 64, gabungan dari scan di sini disebut dengan A. Shot, B. Sequence, C. Frame, D. Transition, dan D yang E adalah dissolve. Jawabannya adalah sequence, gabungan dari beberapa scan. Nomor 64 sudah. 65, prinsip yang menyatakan bahwa mata kamera adalah mata penonton adalah A. Continuity, B adalah close up, C. Composition, D. Camera angle, yang E adalah lensa. Jawaban dari nomor 65, prinsip yang menyatakan bahwa mata kamera adalah mata penonton adalah camera angle.
Nomor 66. Proses memilih, mengatur, dan menyusun shot-shot menjadi satu scan. Menyusun dan mengatur scan menjadi sequence yang akhirnya merupakan rangkaian shot yang bertutur tentang suatu cerita yang utuh disebut dengan proses A. Composition, B. Rendering, C. Editing, D. Shotting, yang E. Framing. Baik, proses memilih, mengatur, menyusun shot-shot menjadi suatu scan, menyusun dan mengatur scan menjadi sequence yang akhirnya merupakan rangkaian shot yang bertutur tentang suatu cerita yang utuh disebut dengan proses editing. 67. Berikut ini adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang editor ketika melakukan tugas editing, kecuali A. Memilih shot, B. Memilih jenis transisi yang digunakan, yang C. Membentuk irama atau tempo, D. Memilih ilustrasi musik, yang E. Menentukan kamera angle. Jawaban dari nomor 67 berikut ini adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang editor ketika melakukan tugas editing, kecuali adalah menentukan kamera angle. Nomor 68. Jika pengambilan gambar yang dilakukan dengan ketinggian kamera berada di atas ketinggian objek, hasilnya akan terlihat lingkungan yang luas dan benda-benda lain tampak kecil adalah teknik A. High angle, B. Low angle, C. Strike angle, D. Bit eye angle view. Yang D. Bit eye view, yang E. Refrog level. Jawaban dari nomor 68. Teknik pengambilan gambar yang dilakukan dengan ketinggian kamera berada di atas ketinggian objek. Hasilnya akan terlihat lingkungan yang luas dan benda-benda lain tampak kecil adalah teknik jenis Bit eye view. Nomor 69. Teknik pengambilan gambar dari atas objek yang diarahkan ke bawah hingga mengesankan objek terlihat kecil adalah teknik A. High angle, B. Frog eye, C. Bird eye view, yang D. Strike angle, yang E. Low angle. Nomor 69. Teknik pengambilan gambar dari atas objek yang diarahkan ke bawah hingga mengesankan objek terlihat kecil adalah teknik high angle. 70. Bidang pandang yang memperlihatkan komposisi objek secara total dari ujung kepala hingga ujung kaki bila objek manusia adalah A. Long shot, B. Full shot, yang C. Extreme long shot, D. Medium shot, yang E. Medium long shot. Jawaban dari nomor 70. Bidang pandang yang memperlihatkan komposisi objek secara total dari ujung kepala hingga ujung kaki bila objek yang digunakan adalah manusia adalah jenis full shot. Jadi keseluruhan dari ujung kepala sampai ujung kaki itu akan terambil semuanya. Nomor 71. Bidang pandang yang memperlihatkan tubuh manusia terlihat dari pinggang ke atas hingga kepala. A. Medium close up atau MCU, B. Medium shot oleh MS, C. Extreme long shot oleh ILS, D. Long shot atau LS, E. Medium long shot MLS.
Nomor 71, bidang pandang yang memperlihatkan tubuh manusia terlihat dari pinggang ke atas hingga kepala adalah medium close up atau MCO. Nomor 72, bidang pandang yang memperlihatkan tubuh manusia tampak dari dada ke atas hingga kepala. A. Medium shot, B. Medium long shot, C. Medium close up, D. Full shot, E. Close up. Jawabannya adalah medium close up atau MCO. Nomor 73, bidang pandang yang memperlihatkan tubuh manusia terlihat dari leher bagian bawah hingga kepala adalah A. Medium close up, B. Close up, B. C. Big close up, D. Extreme close up, E. Full shot. (73) Bidang pandang yang memperlihatkan tubuh manusia terlihat dari leher bagian bawah hingga kepala adalah close up atau CO. 74. Pergerakan horizontal kamera dari kiri ke kanan atau sebaliknya disebut dengan istilah A. Tracking, B. Tilting, C. Zooming, D. Cropping, E. Panning. Jawaban dari nomor 74, pergerakan horizontal kamera dari kiri ke kanan atau sebaliknya disebut dengan istilah panning. Jadi kamera itu akan bergerak dari kiri ke kanan atau sebaliknya dari kanan ke kiri. 75. Gerakan kamera maju mendekati objek disebut dengan zoom in, zoom out, C. dolly out, D. dolly in, E. tilting. Nomor 75, gerakan kamera maju mendekati objek disebut dengan tilting. Jadi dari kamera itu akan mendekati objek, itu namanya tilting. 76. Pergerakan vertikal kamera dari atas ke bawah atau sebaliknya dengan disebut dengan istilah A. Tracking, B. Zooming, C. Tilting, D. Panning, E. Cropping. Pergerakan vertikal kamera dari atas ke bawah atau sebaliknya disebut dengan istilah tilting. 77. Efek yang terjadi adalah objek terlihat tidak jelas sementara background tampak terang benderang. Pengambilan gambar ini disebut dengan A. Reflection shot, B. Backlight shot, C. Dot frame shot, D. Artificial framing shot, E. Artistic shot. 77. Efek yang terjadi adalah objek terlihat tidak jelas sementara background tampak terang benderang. Pengambilan gambar ini disebut dengan backlight shot. 78. Juru kamera menempatkan benda-benda di depan kamera sehingga efek yang muncul adalah keindahan. Karena kamera tidak langsung membidik objek tetapi terhalangi oleh benda yang menjadi foreground. Teknik ini disebut dengan A. Artificial framing shot, B. Door frame shot, C. Backlight shot, D. Jaw shot, yang E. Artistic shot. 78. Jawabannya, juru kamera menempatkan benda-benda di depan kamera sehingga efek yang muncul adalah keindahan karena kamera tidak langsung membidik objek tapi terhalangi oleh benda yang menjadi foreground. Teknik ini disebut dengan artificial framing shot.
79. Seolah-olah objek tidak tahu jika gambarnya akan di-shot, sehingga ketika kamera menyorot ke arahnya, dia terlihat kaget, tetapi dalam situasi yang dramatik. Teknik ini disebut dengan artificial framing shot, B. door frame shot, C. backlight shot, D. jump shot, yang E. artistic shot. Jawaban dari nomor 79, seolah-olah objek tidak tahu jika gambarnya akan di-shot, sehingga ketika kamera menyorot ke arahnya dia terlihat kaget, tetapi dalam situasi yang dramatik. Teknik ini disebut dengan jump shot. 79 sudah. 78. Jika dua orang sedang berdialog, tetapi pengambilan gambarnya dari samping, kamera 1 memperlihatkan orang pertama dan kamera 2 memperlihatkan orang kedua. Teknik ini disebut dengan A. over shoulder, B. artificial highlight, C. profile shot, D. walking shot, E. one shot. Jawaban dari nomor 80, jika dua orang sedang berdialog tetapi pengambilan gambarnya dari samping, kamera 1 memperlihatkan orang pertama dan kamera kedua memperlihatkan orang kedua. Teknik ini disebut dengan profile shot. 81. Berikut ini adalah fungsi dasar tata cahaya atau lampu kecuali A. efek, B. dimensi, C. atmosfer, D. penerangan, E. pemilihan objek. Jawaban dari nomor 81, berikut ini adalah fungsi dasar tata cahaya atau lampu kecuali adalah efek. 82. Tata cahaya yang membagi sisi gelap dan terang atas objek yang disinari sehingga membantu perspektif tata panggung. Prinsip ini disebut dengan A. efek, B. dimensi, C. atmosfer, D. penerangan, E. pemilihan objek. Jawaban dari nomor 82, tata cahaya membagi sisi gelap dan terang atas objek yang disinari sehingga membantu perspektif tata panggung. Prinsip ini disebut dimensi. Berikutnya, sumber cahaya yang ditempatkan di sisi berlawanan dari subjek atau sudut kurang 45 derajat adalah sumber cahaya A. File light, B. highlight, C. backlight, D. front light, E. side light. Sumber cahaya yang ditempatkan di sisi berlawanan dari subjek untuk sudut kurang 45 derajat adalah sumber cahaya field light. 84. Sumber cahaya yang ditempatkan di antara sisi kamera dan subjek sedemikian rupa biasanya membentuk sudut 45 derajat sehingga satu sisi subjek akan terang, tetapi sisi lain agak gelap. Sumber cahaya ini disebut A. field light, B. highlight, C. front light, D. backlight, E. side light.
Jawaban dari nomor 84, sumber cahaya yang ditambahkan di antara sisi kamera dan subjek sedemikian rupa biasanya membentuk sudut 45 derajat, sehingga satu sisi subjek akan terang, tetapi di sisi lain agak gelap. Sumber cahaya ini disebut dengan K-light. Nomor terakhir, berikut ini adalah isi dari tools Windows Adobe Premiere, kecuali A. Transition, B. Track Selection, C. Red Shirt, D. Rolling Edit, E. Razor. Jawaban dari nomor 85, berikut ini adalah isi dari tools Windows Adobe Premiere, kecuali adalah Transition. Demikian Bapak Ibu video kali ini terkait dengan soal-soal latihan yang bisa Bapak Ibu pelajari untuk referensi belajar Bapak Ibu mengikuti PPG, entah itu Pritas maupun UP, khususnya di bidang studi informatika. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi, bila mana tadi saya menyampaikan banyak kekeliruan, kesalahan, dan kekurangan, mohon koreksinya dan silakan disampaikan di kolom komentar. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk belajar Bapak Ibu sebagai referensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.